Rema GKI Klaten hari ini dengan tema Sang Penolong Itu, dibawakan oleh saya, Hendro Priyono. Nats diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17a yang demikian bunyinya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Hampir 30 tahun yang lalu, saya mendengar cerita dari seorang bapak yang pernah beberapa kali menjalani operasi jantung di Australia. Saya lupa di kota mana. Tanpa terkesan menyombongkan diri, bapak itu bercerita bahwa sekali operasi itu setara dengan satu mobilnya, tentu mobil mewahnya. Jadi seharga beberapa buah mobilnya itu. Bapak itu bisa diselamatkan, tapi beberapa waktu lamanya ia hidup dalam keterbatasan. Sehari-hari ia harus tinggal di kamar lantai 2 di rumah mewahnya. Suatu ketika tidak sengaja di siang hari yang panas, dari jendela kamarnya, dia melihat Pak Becak yang tertidur nyenyak di becaknya di bawah pohon. Bapak itu berkata dalam hatinya, alangkah nyamannya hidup Pak Becak itu, bisa tidur nyenyak di bawah pohon. Sementara aku, di kamarku yang mewah ini, aku tidak bisa tidur dengan nyaman. Saudara-saudaraku, tampaknya Bapak itu memerlukan pendampingan pastoral, sehingga dia mengalami penghiburan dan penguatan, sehingga dia bisa menatap dan menjalani hidup selanjutnya dengan penuh sukacita dalam pengharapan. Nats kita berbicara, ketika itu Yesus sudah mengetahui dengan pasti bahwa saat kematiannya hampir tiba. Yesus juga mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi pada para muridnya sepeninggalnya. Mereka akan berada pada situasi yatim piatu, situasi kesendirian, kesepian, galau, khawatir, dan ketiadaan pengharapan. Saat itulah Yesus menjanjikan akan minta kepada Bapa penolong yang lain. Perhatikan baik-baik oleh kita, saudara-saudaraku. Sabdanya penuh kepastian bahwa Bapanya akan memberikan penolong itu. Saudara-saudaraku, siapakah penolong yang lain itu? Adakah dia berwujud seorang manusia? Sekali-kali tidak. Dia dalam pribadi roh. Namanya penolong, tugasnya adalah menolong. Dia disebut roh kebenaran yang akan mengajarkan, menuntun para murid dalam jalan kebenaran, yaitu jalan hidup seperti gaya hidup Yesus, mengingatkan dan mengajarkan terus apa yang difirmankan dan diajarkan Yesus. Dia disebut roh penghibur, jelas tugasnya untuk menghibur dan menguatkan, dan memberi mereka sukacita dan pengharapan para murid, sehingga mereka kuat menjalani kehidupan dan memberitakan Injil. Saudara-saudaraku, saya tidak tahu pasti apakah ada di antara saudara-saudara saat ini ada dalam situasi yatim piatu, galau, khawatir, tidak berdaya, merasa tidak punya harapan, takut dan kesepian. Mari kita ingat dan terima dengan iman bahwa roh penghibur atau roh kebenaran atau Roh Kudus itu sudah dianugerahkan pada kita pada saat kita menyatakan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan tubuh kita adalah bait Roh Kudus itu. Pertanyaannya kemudian, adakah kita mengimani dengan sungguh-sungguh
ketika hidup kita tetap dalam iman dan berfokus kepada Yesus dan mempersilahkan Roh-Nya yang kudus itu bekerja, saat itulah dalam situasi hidup yang berat seperti situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, kita akan mengalami penghiburan, penguatan, dan pertolongan Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus yang akan membawa sukacita dan pengharapan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa diingatkan, diajarkan akan kebenaran firman-Mu, agar supaya kehidupan dan karya hidup kami masing-masing dapat selaras dan seturut kehendak-Mu. Hidup kami senantiasa berfokus padamu, bersandar pada kuasa-Mu, sehingga kami tetap dapat mengalami situasi sukacita, kekuatan, dan penghiburan, serta pengharapan dalam setiap kesulitan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin.